Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji Tuhan kita dapat beribadah pada hari yang sangat luar biasa yang dijadikan Tuhan. Dan saya pasti Bapak Ibu semua biarpun di rumah, biarpun di tempat kerja atau di mana saja, kita semua tetap dapat menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang sangat unik, sangat istimewa ini. Mari Bapak Ibu saya pimpin dulu dengan beberapa pengumuman yang perlu kita tahu untuk perhatian dan juga untuk pengetahuan kita semua. Nah, yang pertama adalah semua kebaktian Jumat Agung dan Paskah terpaksa dilakukan online, saudaraku, ya, dilakukan online. Ingat saudaraku, pada tanggal 10 hari bulan April adalah kebaktian Jumat Agung dan saudara boleh mendapat online YouTube kita mulai jam 8 malam pada hari Jumat itu juga. Dan juga saudaraku, bagi kebaktian Paskah kita, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh mula mendapat YouTube kita yang telah dirakam bermula daripada jam 5 tanggal 11 hari bulan April, iaitu sehari sebelum Paskah kita itu. Jadi saudara pastikan saudara tahu di mana saudara harus pergi untuk mendapat informasi bagi semua kebaktian kita bagi Jumat Agung dan juga Paskah kita itu, ya. Saudara jangan saudara lupa. Yang seterusnya saudaraku adalah pembaptisan air. Nah, Bapak Ibu semua saudara-saudari, kebaktian pembaptisan air kita juga terpaksa ditunda ke tarikh yang akan diumumkan nanti. Memandangkan kita tidak mempunyai kebebasan untuk berkumpul, jadi kita akan mengumumkan bila kita kembali untuk beribadah tarikh yang baru untuk pembaptisan air kita itu. Ya, saudaraku. Dan yang ketiga dan yang juga sangat penting, sungguh pun kita tidak dapat beribadah di dalam gereja dan mungkin saudara juga rindu mau memberi perpuluhan, memberikan pemberian saudara. Saudara gereja sudah mempersiapkan beberapa cara untuk saudara. Nah, yang pertama saudaraku adalah cara memberi melalui pemberian online, atau saudara sudah pandai menggunakan internet untuk memberi. Saudara boleh memberi persepuluhan dan persembahan saudara kepada Excel Point Community Church, di mana saudara boleh transfer online kepada akaun yang ditunjukkan di dalam screen TV, screen handphone saudara, screen iPad saudara, itu semua ada di sana, saudara boleh gunakan. Dan hantar butir transaksi kepada nombor yang ada di sana, Saudari Kathy, supaya kita tahu saudara punya pemberian sudah diterima. Atau saudara boleh juga menghantar cek kepada Excel Point Community Church, dan alamat gereja saudara boleh lihat ataupun mencarinya di website EPCC kita itu, saudara boleh cari alamat kita. Dan saudaraku, ada lagi satu cara di mana saudara kalau sempat, kalau saudara boleh pergi ke bank, semasa urusan bank, jangan keluar sembarangan lah, sebab kita harus mematuhi peraturan perintah kawalan pergerakan ini, ya. Kalau saudara ada pergi ke bank, saudara boleh masukkan pemberian saudara melalui mesin ATM atau mesin ATM. Saudara boleh memberi melalui pemberian ATM juga. Okey, dan baru-baru ini saudara, baru minggu ini saja, gereja sudah pun mempersiapkan satu lagi cara yang terbaru. Ini mungkin lebih senang bagi generasi muda lah saudara, di mana saudara juga boleh memberi. Yaitu saudara boleh melakukan dengan e-wallet touch and go. Ya, saudaraku, coba lihat skrin di depan ini. Saya akan memimpin saudara secara perlahan-lahan untuk saudara memahami cara menggunakan touch and go e-wallet. Apa yang saudara perlu lakukan adalah berikut. Kalau saudara boleh lihat di bawahnya ada langkah-langkah untuk memberi. Saudara harus membuka aplikasi Touch and Go, berarti saudara harus download yaitu aplikasi Touch and Go. Selepas itu saudara tekan scan di dalam aplikasi Touch and Go itu, tekan scan pada aplikasi anda, dan saudara scan, selepas tekan scan itu, saudara akan diminta untuk scan kod QR. Di mana saudara boleh dapat kod QR ini? Saudara boleh pergi ke website kita, ke laman web kita, atau ke social media, Instagram ataupun Facebook kita, di mana saudara boleh dapatkan kod QR itu.
Dengan menggunakan kod QR itu, saudara boleh scan dan saudara akan diminta soalan seterusnya, berapa jumlahnya. Saudara masukkanlah jumlahnya itu, yang saudara perlu, 1 juta kah, 2 juta kah, main-main sajalah saudara. Termasuklah saudara boleh masukkan jumlahnya, dan selepas saudara sudah masukkan jumlahnya, klik sahkan, dan saudara akan diminta untuk memasukkan kod laluan. Kod laluan itu adalah kod laluan saudara masing-masing. Okay? Selepas saudara memasukkan kod laluan saudara masing-masing itu, dan bayaran sudah selesai. Wow, saudara, kalau saudara masih belum tangkap lagi, nanti saudara boleh main balik rakaman ini, saudara boleh ikut aturannya untuk memberi. Nah, inilah saudaraku beberapa cara untuk memberi, dan biar penyembahan kita bagi Tuhan Yesus Kristus tetap ada, biarpun ada keterbatasan untuk kita berada di dalam gereja. Oke, saudaraku, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk perhatian kita semua, dan jangan lupa saudaraku, minggu depan bila kita merayakan Jumat Agung dan kita merayakan Paskah kita, saudara persiapkan juga perjamuan kudus di rumah saudara, mungkin jus ataupun air anggurnya dan juga rotinya, supaya saya akan memimpin saudara dalam perjamuan kudus itu sebagai satu keluarga besar Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengambil perjamuan kudus, biarpun di rumah masing-masing, tetapi kita dapat melakukan itu sebagai tanda memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, dan sekarang kita akan masuk kepada sesi puji dan sembah yang akan dipimpin oleh Pastor Loges dan timnya. Dan saya minta kita semua bangkit berdiri. Mari saudaraku, jangan duduk lama-lama. Mari saudara, mari kita bangkit berdiri dan mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan penuh semangat untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Pastor Loges dan tim untuk memimpin di dalam pujian. Thank you. Shalom IPCC dan selamat datang ke ibadah kita pada hari ini saudara. Walaupun kita ada perintah kawalan daripada kerajaan, tapi kita masih ada kesempatan untuk boleh memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Ada amin saudara? Mari saudara semua kita yang sudah siap memuji Tuhan, saya mengundang jemaat IPCC Induk bangkit berdiri kita. Ayo bangkit berdiri saudara. Dan juga jemaat Summit, jemaat Exception Kuching. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita tinggikan Tuhan kita. Semua yang sudah siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan bersama dengan saya, haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama saudara, kita tinggikan nama Yesus dengan tepuk tangan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari jemaat sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua jemaat siap? Oh, 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 ajaib, ajaib Kau Tuhan.
perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau sekali lagi katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Dengan tepukan kita, agung dan perkasa. Kau sumber Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia yang memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Yesus yang memerintah, Yesus yang berkuasa untuk selama-lamanya. Ada amin, saudara. Tuhan kita dahsyat, saudara. Tuhan kita hebat, saudara. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus, saudara. Amin. Mari saudara, saya mengajak saudara semua lebih lagi saat ini datang kepada takhta kasih karunia Tuhan. Dari situlah saudara kita mendapat pengharapan dan kekuatan pada hari-hari ini. Walaupun saudara di luar sana segala sesuatu yang tidak menentu, tapi Yesus menjanjikan semuanya baik bagi kita. Karena Dia adalah Allah kita, saudara, juru selamat kita. Amin Tuhan. Mari saudara, bawa hatimu, bawa jiwamu kepada Tuhan, saudara, untuk dalam menyembah Dia, meninggikan nama Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau Tuhan, Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Mari jemaat Allah, sama-sama kita angkat lagu ini sekali lagi. Katakan, Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Amin Tuhan. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah
Kudus mulia. Mari jemaat IPCC angkat suaramu. Kuat kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu. Oh, mari saudara, angkat suaramu. Kita nyanyikan nyanyian baru bagi Yesus. Oh, hanya kuasa darahmu Tuhan. Oh, menyucikan, menyembuhkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kuasa darahmu. Mari sama-sama jemaat sama-sama menyanyikan. Segenap hatiku Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa dengan segenap hatimu membasuh segenap hatiku. Hanya Kau Tuhan, Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu. Sungguh mulia kuasa darahmu. Sekali lagi saudara. Sungguh mulia kuasa darahmu. Mari sembah Dia saudara. Yesus, Kau yang baik, hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang ku cinta. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan sungguh ajaib. Terima kasih Bapa, Kau mulia, Kau heran. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang ajaib. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu, buat kepimpinan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan masa seterusnya dalam tangan-Mu. Nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Pastor Loges dan tim yang memimpin kita, biarpun berada di lokasi yang lain, tetapi puji Tuhan tetap ada kesempatan untuk memuji meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus yang
ajaib yang luar biasa. Saudara, dalam masa ini saya mau memimpin Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam perjamuan kudus. Saya mau bacakan suatu firman, yaitu dari 1 Korintus pasal 5 dan ayat 7. 1 Korintus pasal 5 dan ayat 7. Saya bacakan, kalau Bapak Ibu semua sudah ada firman itu juga boleh merujuk sambil saya membaca bahagian terakhir. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata begini. Ya, saudara sudah siap? 1 Korintus 5:7. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi saudaraku, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7 bahagian terakhir firman itu. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara, pernah saudara tertanyakan soalan ini? Apa itu artinya anak domba Paskah? Nah saudaraku, apa itu artinya? Seringkali kita baca firman Tuhan, kita mungkin tidak tanya soalannya. Apa itu anak domba Paskah? Nah saudara, saya membaca satu artikel daripada Christianity Today yang mengatakan bahwa banyak domba-domba yang dikorbankan semasa dalam perjanjian lama yang dipersiapkan ataupun mereka dibelah di kota Bethlehem. Banyak daripada domba-domba ini dibelah dan dipersiapkan untuk dijadikan sebagai korban bakaran di kota yang dikenali sebagai Bethlehem. Dan saudara terpikir, kenapa begitu? Seperti satu nubuatan saudaraku, bahwa anak domba Allah yaitu Yesus Kristus sendiri telah dilahirkan di Bethlehem. Dia telah dipersiapkan dari awal, saudaraku, secara profetik untuk menjadi anak domba Tuhan, untuk menjadi korban bagi kita semua. Nah saudaraku, sama seperti itu dalam buku Keluaran pasal 12, dalam Paskah yang pertama saudara. Nah, saya akan jelaskan apa itu artinya anak domba Paskah. Dalam Paskah yang pertama, Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengorbankan seekor domba dan mengambil darah domba itu, dan darah itu saudaraku disapu di tiang pintu rumah orang Israel yang tinggal di negeri Mesir itu saudara. Nah kenapa dan apa sebabnya? Kita bacakan Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Wow, saudara, sangat luar biasa. Apa yang terjadi saudaraku di dalam perjanjian lama ini, orang Israel disuruh untuk mengorbankan seekor domba. Dan domba itu dikenali sebagai domba Paskah. Wow, domba Paskah. Dalam perjanjian baru, Paulus menulis mengatakan, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi saudaraku, di Paskah yang pertama, anak domba yang dikorbankan, itulah secara profetik mengkabarkan, yaitu Yesus yang menjadi anak domba Paskah. Berarti saudaraku, dalam perjanjian lama, domba yang mati itu darahnya melindungi pada waktu tulah kemusnahan datang saudaraku melawat seluruh negara Mesir itu, tetapi tulah itu melewati rumah yang ada darah. Haleluya. Hari ini Yesus adalah anak domba Paskah kita, dan darahnya saudaraku melindungi kita semua pada waktu tulah kemusnahan macam hari ini COVID-19, tulah kemusnahan apa saja saudaraku datang melewati kita semua supaya Tuhan menjadi perlindungan kita. Haleluya. Saudara, bukan berapa besar rumah mereka yang melindungi mereka di tanah Mesir itu, bukan berapa kuat rumah mereka yang melindungi mereka pada hari itu, bukan berapa tebal pintu mereka yang melindungi mereka pada hari itu, tetapi saudara, yang melindungi mereka saudara adalah darah domba Tuhan yang
yang disapu di atas pintu rumah mereka, yang melindungi mereka. Jadi saudara, Bapak, Ibu semua sudah siapkah dengan roti dan anggur? Apa yang dilakukan oleh anak domba Paskah itu adalah profetik untuk melindungi dan menjaga kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengambil perjamuan kudus ini, saudara. Amin. Kalau sudah siap, ya, ayo kita edarkan roti dan anggur itu di rumah kita kepada semua teman-teman kita dan juga ahli keluarga kita, dan kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Ya saudara, puji Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan itu mengatakan sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, seperti Yesus dicambuk, dipukul, saudaraku, diremukkan, saudara. Nah, roti ini gambaran tubuhnya diremukkan. Nah, supaya saudaraku, melalui bilur-bilurnya kita sembuh. Bapa, terima kasih untuk roti ini yang menjadi peringatan tubuh Yesus yang diremukkan, yang dipukul, yang dicambuk. Supaya melalui semua itu, melalui bilur-bilurnya kami sembuh. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang indah ini. Amin. Mari kita sama-sama makan bersama-sama. Itu juga kalau saudara sudah siapkan anggurnya, firman Tuhan berkata pada malam Yesus dikhianati, dia memberikan cawan dan mengatakan, inilah darahku yang dimeteraikan di dalam perjanjian baru untuk pengampunan dosamu. Saudaraku, darah domba Yesus Kristus, saudaraku, yaitu anak domba Paskah kita, saya percaya akan menjadi perlindungan kita semua. Bukan saja kita doakan menjadi perlindungan bagi jiran kita, bangsa kita, negara kita, dunia kita yang sangat perlu perlindungan terhadap tulah kemusnahan. Inilah perlindungan kita yang kita deklarasikan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Darah-Mu menjadi peringatan sebagaimana darah domba Paskah yang pertama dalam Keluaran 12 melindungi semua orang Mesir pada waktu tulah kemusnahan melewati rumah mereka, supaya sebarang malapetaka tidak menimpa mereka. Seperti itu hari ini saya doakan biar Tuhan, darah domba Yesus Kristus melindungi kami semua, menjaga kami semua pada waktu kami mengingati pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menerimanya dengan penuh syukur. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari saudaraku, kita siapkan untuk menerima firman Tuhan. Kalau saudara sudah siap untuk menerima firman Tuhan, mari pada waktu dan saat ini, saudara, saya memperkenalkan pengkhotbah kita, tidak asing, tidak kurang handsome-nya juga saudaraku. Saudara semua pasti akan diberkati dengan luar biasa untuk menerima firman Tuhan ini daripada hamba Tuhan ini, yaitu Pastor Dr. Alex Chong yang sudah siap untuk memberkati kita semua. Mari semua sama-sama kita tepuk tangan dan sambut Pastor Alex untuk membawa firman Tuhan. Shalom semua. Terima kasih buat Pastor Sam karena pengenalannya. Saya juga sudah lama tidak jumpa Pastor Sam karena social distancing. Maka sekarang juga kami tidak boleh berada berdekatan, jadi walaupun jauh di mata tapi di hati selalu dekat. Ya, shalom semua, ya jemaat BM, Gereja Induk dan juga di Summit dan juga di Kucing juga. Saya mengucapkan berkat Tuhan di atas hidup kamu, walaupun sekarang adalah waktu lockdown dan kita semua berada di rumah, tidak bisa keluar seperti biasa. Tetapi kita yakin walaupun kita berada di rumah, Tuhan juga tetap berada di rumah kita. Tuhan tetap berada di tempat tinggal kita. Dan barang sesiapa yang ada di rumah bersama-sama dengan kita, keluarga, saudara-saudara, teman-teman satu apartemen, saya percaya berkat Tuhan juga akan berlimpah-limpah menjamah hidup mereka. Kita terus percaya bahwa negara kita akan pulih karena Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita puji
adalah Tuhan yang berfirman di Yeremia 29. Carilah dia, berseru kepada dia, berdoa kepada dia, dan dia akan menjawab. Dia akan menunjukkan kepada kita hal yang luar biasa untuk negara kita. Walaupun telah dilanda oleh wabak ini, tetapi Malaysia, Indonesia akan tetap pulih karena kebaikan Tuhan. Nah saudara-saudari, pada pagi ini saya ingin berbicara firman Tuhan, menyambung kembali siri yang telah dibawa oleh Pastor Sam dalam beberapa minggu ini. Kita telah belajar tentang salib dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana salib Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, saudara-saudari. Dan kita juga belajar bagaimana di dalam cerita kebangkitan Yesus, walaupun ada satu batu besar yang menutup kuburnya, tetapi saudara-saudari, di belakang batu itu ada satu karya, ada satu rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Nah, pada pagi ini saudara-saudari, kalau kita lihat di slide, saya ingin berbicara tentang kekhawatiran, yaitu bagaimana salib Tuhan Yesus itu memberi kita kemenangan melawan segala kekhawatiran hidup. Nah, saudara-saudari, ramai daripada kita yang mungkin tidak takut pada COVID-19. Kita berkata, itu virus, itu kuman. Kita hanya duduk di rumah, social distancing, kita sudah selamat, kita akan dilindungi. Apalagi dengan kuasa Tuhan. Tetapi saudara-saudari, saya mau bertanya, berapa orang yang walaupun tidak takut kepada kuman, tetapi mungkin khawatir tentang apa yang akan terjadi karena wabak ini. Mungkin ada yang risau tentang pekerjaan. Apabila wabak ini berakhir, apakah kilang saya masih ada lagi? Apakah kilang saya masih mampu untuk membela saya ataupun saya akan dihantar balik? Mungkin mereka yang ada bisnis, ada yang berniaga, baru mulakan bisnis. Belum untung lagi saudara-saudari, sudah kerugian karena wabak ini. Mungkin yang masih belajar, yang ada di university, mungkin akan bertanya, mungkinkah saya punya pelajaran itu akan ditambah, akan disambung lagi setengah tahun, 1 tahun. Saya lambat mau berwisuda, saya lambat mau keluar bekerja. Ada pekerjaan lagi kah yang mencari saya? Ada macam-macam kerisauan, macam-macam kekhawatiran yang melanda kita. Ada orang berkata, ada yang kuarantin, ada yang kekhawatirin saudara-saudari. Ya, ada yang dikurung di rumah sampai menjadi murung. Nah, pada pagi ini saudara-saudari, saya mau memberitahu saudara-saudari bahwa salib Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib boleh menjadi penyelesaian buat kita untuk mengatasi segala kekhawatiran. Nah, kalau kita lihat di slide saudara-saudari, ramai orang berkata begini, kalau salib itu dia sering dilihat sebagai jawaban untuk mengatasi dosa. Ya, memang betul. Kalau salib itu juga merupakan satu tempat yang kita mencari kuasa penyembuhan Tuhan. Memang betul juga, karena di atas salib Yesus itu dipakukan dan bilur-bilurnya itu menjadi penyembuhan buat kita. Tetapi bila orang kata tentang kekhawatiran, ramai orang tidak berkata salib itu jawaban bagi kekhawatiran. Orang-orang begini akan berkata, kekhawatiran, baca firman saja. Kalau kita membaca firman banyak-banyak, hati kita akan menjadi tenang, ya hati kita akan tidak susah, tidak akan memikir yang bukan-bukan, maka di situ kita tidak akan khawatir lagi. Betul juga. Ada orang berkata, kalau khawatir, berdoa bah. Mengikut Filipi pasal 2 dikatakan, barang sesiapa yang khawatir, harus dia, Filipi pasal 4, barang sesiapa yang khawatir, harus dia mencari Tuhan di dalam doa, harus dia bawa kekhawatirannya, masalahnya kepada Tuhan. Dan kemudian damai sejahtera Tuhan akan menjaga, melampaui hati dan pikiran kita. Betul juga. Tetapi berapa orang yang percaya bahwa salib Tuhan Yesus juga adalah jawaban untuk kekhawatiran saudara-saudari. Yesus berkata, apabila orang ini khawatir, lihatlah burung-burung. Betul saudara-saudari, tetapi kalau kita juga dilanda kekhawatiran, selain daripada burung-burung, kita juga bisa melihat kayu salib. Karena di kayu saliblah jawaban untuk segala kekhawatiran kita. Firman Allah berkata di 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, kalau kita lihat di slide, Paulus berkata begini, kepada orang yang tidak diselamatkan, kepada orang yang sedang binasa, pemberitaan salib itu adalah satu kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, saudara-saudari dan saya, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Maksudnya apa? Selagi kita beritakan salib, selagi kita
memberitahu orang satu sama lain, pandang kepada salib. Apa-apa masalah, lihat kepada salib. Lihat apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Itu akan menjadi kekuatan kita. Sama seperti seorang itu pergi gym, saudara-saudari. Kita tidak lihat kekuatan itu bertambah. Tetapi setiap hari dia pergi, kita tahu di dalam tubuhnya, di dalam badannya itu ada kekuatan itu bertambah. Walaupun kita tidak lihat, orang itu pergi gym 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Walaupun setiap kali kita lihat dia, kita tidak nampak apa-apa. Tetapi kita tahu bahwa setiap kali dia pergi gym, ada kekuatan baru di dalam tubuhnya. Sama seperti saudara-saudari dan saya. Setiap kali kita baca firman, kita dengar orang beritakan tentang salib. Itu adalah kekuatan Allah buat kita. Maka saya yakin saudara-saudari, kalau hari ini kita dilanda dengan berbagai kekhawatiran. Kalau Anda di rumah Anda rasa murung memikirkan tentang masa depan Anda murung memikirkan tentang ekonomi Anda murung memikirkan tentang kesehatan keluarga Anda murung memikirkan tentang pelajaran Anda. Ada berita baik bagimu. Salib Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah jawaban untuk mengatasi segala kekhawatiran. Haleluya. Saudara-saudari tahu kacang soya. Ya, kalau di Indonesia kacang kedelai, saudara-saudari. Itu adalah satu kacang yang sangat simple, sangat ringkas. Sangat mudah untuk ditanam, saudara-saudari. Dia tidak perlu tanah yang subur, tidak perlu baja yang banyak. Cuma dimasukkan ke dalam tanah, cukup air, cukup tanah, cukup matahari, dia akan bertumbuh. Tetapi kamu tahu kan, kacang kedelai itu, kacang soya itu, dia punya berkat itu bermacam-macam, saudara-saudari. Boleh buat tahu, boleh buat taukuah, boleh buat tempe, saudara-saudari, boleh buat kacang soya, saudara-saudari, boleh buat kicap. Nah, saudara-saudari, firman Allah berkata begini di Yohanes 12 ayat 24. Kalau gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia hanya tetap sebiji gandum. Tapi bila gandum itu jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Begitulah kematian Yesus di kayu salib. Karena anak Allah sendiri mati di atas kayu salib, maka dia menghasilkan buah yang berlipat ganda dan berbagai bentuk di dalam hidup kita yang percaya. Termasuk menewaskan, mengalahkan, mengatasi segala kekhawatiran. Nah, pada pagi ini saudara-saudari, kita akan melihat daripada Roma pasal 8, yaitu daripada ayat 31 hingga ayat 39 untuk kita mengenal, mengerti bagaimana salib Tuhan Yesus itu akan mengalahkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Ayo kita lihat di atas slide saudara-saudari, ya. Di atas slide saudara-saudari, nah beginilah firman Allah berkata ya, Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Kita lihat kepada 2 ayat dulu. Begini kata Paulus, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, haleluya. Kalau Anda di rumah katakan sama-sama, Allah di pihak kita, amin. Siapakah yang akan melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkinnya tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah saudara-saudari, kenapa orang menjadi khawatir? Kenapa kekhawatiran akan melanda pikiran seseorang, melanda jiwa seseorang? Salah satu sebab kenapa kekhawatiran itu melanda kita, ialah bila kita mula berpikir begini, satu dunia menentang saya. Daripada virus yang kecil, sampai kepada supervisor saya, sampai kepada line leader saya, sampai kepada majikan saya, sampai kepada bos saya, sampai kepada orang-orang di tempat kerja saya, malah keluarga saya sendiri, malah juga di bank saya pergi mau dapat pinjaman. Apa saja, ekonomi dunia, semua itu mereka seperti sedang sepakat melawan saya. Nah, bila seseorang itu merasakan begitu, dia akan mula khawatir. Dia akan mula kesepian. Dia akan mula berasa seperti dunia ini tidak ada orang yang peduli. Tidak ada orang yang suka sama dia. Malah semua orang melawan dia. Nah, saya pernah bertemu dengan pelajar yang terlalu khawatir. Ataupun kita kata over khawatir. Nah, pelajar begini, mereka belum ambil ujian. Mereka sudah datang beritahu saya, "Sir, saya tidak akan lulus." Saya kata ujian belum lagi, kau sudah kata begini, kenapa? Oh dia kata nanti saya sudah tahu, kalau sir mengajar nanti pasti saya tidak akan paham apa yang sir katakan.
Saya belum mulai mengajar, dia sudah khawatir. Kemudian dia berkata, saya tahu nanti sir bila buat ujian, bila buat soalan ujian, pasti susah banget. Dan saya tidak akan paham, dan saya tidak akan dapat menjawab. Saya belum lagi buat soalan, dia sudah khawatir begini. Kemudian dia kata, nanti sir bila ujiannya sudah habis, sir periksa saya punya kertas, nanti sir akan bagi marka yang kurang. Sir akan bagi orang lain markah 10, tapi karena sir mungkin tidak suka saya, akan bagi saya markah 5. Saya tidak kata apa-apa, dia sudah buat andaian begitu. Kemudian dia akan berkata, nanti bila saya belajar, saya ulang kaji, teman-teman saya juga tidak suka sama saya. Mereka tidak akan mengajar saya, malah mereka menyesatkan saya. Formulanya begini, mereka terbalikkan formulir, mereka mengajar saya cara yang lain. Kemudian mereka berkata, bila saya pergi perpustakaan, saya akan cari buku. Tapi bukunya saya tidak akan jumpa. Kemudian sehari sebelum ujian, saya akan jatuh sakit. Bila saya jumpa dokter, dokter akan kata, saya menipu, saya pura-pura sakit. Nah orang-orang begini itu apa? Terlalu khawatir, over khawatir. Kenapa dia over khawatir saudara-saudari? Karena dia memikirkan bahwa satu dunia melawan dia, satu dunia menentang dia. Maka itulah kenapa Paulus berkata di Roma pasal 8 tadi kita baca sama-sama. Yang pertama, Allah bukan lawan kita. Biar satu dunia mau bangkit melawan kita, Allah tetap bukan lawan kita. Yang kedua, Paulus juga berkata Allah itu bukan berada di tengah-tengah. Nah setengah orang dia bukan lawan kita, dia tidak mau berlawan dengan kita, tetapi dia berdiri di tengah-tengah. Dia kata saya tidak mau ambil peduli, saya tidak mau ikut belah A atau belah B. Aku neutral, aku di tengah-tengah. Saudara-saudari, Allah juga tidak berdiri di tengah-tengah. Karena kalau Allah berdiri di tengah-tengah, maka yang mati di kayu salib bukan Yesus, tapi kamu dengan saya. Karena kita harus membayar dosa kita. Tetapi karena Allah tidak berdiri di tengah-tengah, tetapi Allah berdiri di pihak kita. Allah itu di sebelah kita. Allah itu berkata ada 3 pilihan. Melawan kita, ataupun berdiri di tengah-tengah, ataupun berada di pihak ketiga. Tetapi Allah mengambil jalan yang ketiga. Yaitu Allah berdiri di pihak kita. Dan karena Allah berdiri di pihak kita, tidak ada sesiapa yang dapat melawan kita. Haleluya saudara-saudari. Oh mari kita percaya. Mari kita pandang kayu salib. Mari kita yakin bahwa bagi sesiapa semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sekarang bukan lagi lawan dia. Tuhan sekarang bukan menentang dia. Tetapi Tuhan sekarang berada di pihak dia. Saya mau tunjuk satu contoh saudara-saudari. Kita lihat di slide saudara-saudari. Ini ikan saudara-saudari. Ini ikan apa? Nama ikan ini ikan remora. Nah kalau saudara-saudari ada anak-anak kecil di rumah yang ke sekolah, kalau kamu tanya dia mungkin dapat menjawab apa itu ikan remora. Mungkin dia pernah belajar di sekolah. Nah saudara-saudari, ikan ini ikan biasa, ikan kecil saja. Ya kalau ditangkap di laut mungkin 1 kaki, paling-paling pun 2-3 kaki. Dan ikan ini tidak ada warna yang indah, tidak ada sistem pertahanan yang hebat. Malah ikan ini kelihatan pelik saudara-saudari. Di bagian atas kepalanya itu ikan ini ya leper saudara-saudari. Ada garis-garis. Tetapi apa gunanya ikan ini? Kenapa ikan ini berbentuk begini? Ikan ini berbentuk begini karena kalau kita lihat di slide saudara-saudari, inilah kerjanya ikan ini. Dia akan mencari seekor ikan yang lebih besar dari dia. Dan ikan yang dia paling suka cari adalah ikan jerung. Atau di Indonesia ikan hiu saudara-saudari. Hiu saudara-saudari. Maka ikan remora ini dia punya kerja ialah dia paling suka cari ikan yang lebih besar. Kalau dia nampak satu ikan jerung atau ikan hiu yang besar, dia akan berenang dekat dengan ikan itu. Dan kemudian dia akan melekatkan dirinya bersama-sama dengan ikan yang besar ini. Dan sekarang ikan hiu ini saudara-saudari, kemana dia pergi? Ikan remora ini akan ikut. Kemana saja ikan hiu itu berenang, remora itu akan melekat. Ada yang melekat di bagian bawah, ada yang melekat di bagian tepi. Apa maksudnya saudara-saudari? Kamu tahu di laut itu saudara-saudari itu bahaya. Kalau kamu adalah binatang yang hidup di laut, ada banyak binatang lain yang boleh memakan kamu. Kalau kamu ikan, ada ikan besar yang boleh makan kamu. Kalau kamu udang, mungkin ada udang atau ketam yang besar yang boleh memakan kamu. Tetapi saudara-saudari, ikan remora ini luar biasa. Karena ikan remora ini tidak ada ikan yang bisa makan dia. Tidak ada binatang lain di laut yang bisa melawan dia. Kenapa? Sebab dia tahu
ikan jerung atau ikan hiu itu selalu di pihak dia, saudara-saudari. Maka itulah yang Paulus katakan, karena Tuhan berada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Haleluya. Kayu salib itu menjadikan kita seperti ikan remora, saudara-saudari. Kita melekat kepada Tuhan. Dan karena kita melekat kepada Tuhan, Tuhan itu di pihak kita. Maka tidak ada apa-apa di hidup ini yang boleh menentang kamu. Jangan kamu khawatir dengan pekerjaan kamu. Jangan kamu khawatir dengan supervisor, majikan, bos, ekonomi. Karena yakinlah, walaupun satu dunia boleh bangkit menentang kita, tetapi Yesus tidak akan menentang kita karena Tuhan berada di pihak kita. Yang kedua, saudara-saudari, kalau kita baca di Roma pasal 8, kita sambung, kita lihat di slide, saudara-saudari, daripada ayat 35 hingga ayat 39, saya akan baca beberapa ayat saja. Paulus berkata begini, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kemudian Paulus berkata, kita lompat ke ayat 37. Tapi dalam semua ini, dalam semua kesesakan, dalam semua masalah, dalam semua kekhawatiran, kita lebih daripada orang yang pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Kemudian Paulus sambung lagi, dia berkata begini, aku yakin maut, hidup, malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang, yang ada, yang akan datang, saudara-saudari. Kuasa-kuasa baik yang di atas atau di bawah, makhluk lain, tidak ada satupun yang akan dapat pisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apa beda poin kedua ini dengan poin yang pertama? Poin yang pertama itu memberi kita keyakinan bahwa Tuhan sering di pihak kita. Tuhan pasti di pihak kita. Dan karena itu tidak ada sesiapa yang dapat melawan kita. Maka bila saudara-saudari khawatir, ingat, renung dan percaya Tuhan di pihakmu. Tuhan bukan mau melawan dan menentangmu. Nah, poin kedua berkata begini kalau kita dilihat di slide. Poin pertama itu mengatakan begini, Tuhan selalu di pihak kita. Tetapi Paulus tambah lagi. Dia berkata bukan saja Tuhan itu di pihak kita, tetapi kasihnya juga. His love, kebaikannya, nikmatnya. Semua yang Tuhan ada itu juga tidak akan terpisah dari kita. Wow, satu campuran yang begitu mantap. Satu gabungan yang luar biasa. Tuhan di pihak kita. Dan kemudian Paulus menjamin bahwa kasihnya itu tidak akan dapat dipisahkan dengan kita. Nah, saya mau berikan satu ilustrasi supaya kamu lebih paham apa maksudnya dua-dua ini. Nah, saudara-saudari, saya tunjukkan gambar sepak bola. Wah, ini saya sudah lama tidak tengok Liverpool ya. Jadi karena Liga Bola Sepak di England pun sudah dihentikan karena COVID-19. Jadi saya sudah rindu. Tapi ini satu contoh yang baiknya, saudara-saudari dengar. Nah, sekarang tim Liverpool itu memang top. Sering menang. Maka bila bermain sepak bola di stadium Liverpool, tempat Liverpool sendiri, Liverpool belum kalah, saudara-saudari. Sudah hampir setahun lebih Liverpool masih belum tewas. Masih belum pernah kalah. Luar biasa. Nah, ramai orang berkata ini karena Liverpool ada seorang pelatih yang sangat pintar. Seorang pelatih yang sangat bagus. Namanya Jurgen Klopp ya. Kalau saudara-saudari tengok di slide, jangan tengok saya, tengok Jurgen Klopp. Nah, memang betul pelatih ini memang bagus, handal, dia pandai taktik. Tetapi saudara-saudari, saya berikan satu cerita yang benar. Apabila pelatih ini pertama kali datang ke Liverpool dan menjadi pelatih Liverpool, dia telah memberitahu semua supporter Liverpool. Dia memberitahu semua peminat Liverpool. Termasuk saya. Dia beritahu. Dia kata begini. Di padang sepak bola ada 11 pemain Liverpool. Tidak boleh lebih. Ada 11 saja. 11 melawan 11. Kalah atau menang itu bergantung bagaimana 11 pemain itu berlawan di atas padang. Begitu kata pelatihnya. Tetapi pelatihnya juga berkata begini. Kita bisa ada pemain yang ke-12. Nah, siapa pemain yang ke-12 itu? Bisakah dia masuk padang? Tidak. Tapi Jurgen Klopp berkata begini, pemain yang ke-12 adalah supporternya, yaitu kamu. Bila kamu masuk ke stadium dan kamu menjadi supporter Liverpool,
kamu jangan hanya duduk dan memerhatikan. Kamu hanya jangan pakai baju merah dan bersorak-sorak. Itu tidak cukup. Kamu harus menjadi pemain yang ke-12. Nah, apa itu pemain yang ke-12? Pelatih itu berkata begini, seringkali bila saya lihat Liverpool bermain, apabila permainannya tidak bagus ataupun mereka sedang kalah 0-1. Seringkali saya lihat peminat-peminatnya, supporternya itu menjadi diam. Menjadi cemas. Malah ada yang bodoh, tidak makan enggak? Nah, pelatih itu berkata, jangan kita begitu. Walaupun saya tahu kamu semua adalah supporter dan kamu di pihak pemain Liverpool, tetapi saya mau kamu buat lebih lagi. Buat begini, apabila Liverpool sedang kalah atau permainannya tidak bagus, atau kamu lihat ada beberapa pemainnya turun, kamu bersorak lebih kuat lagi. Kamu tepuk lebih kuat lagi. Kalau kita sedang kalah 0-1 dan tiba-tiba kita menyerang dan tiba-tiba aduh tidak masuk. Jangan kamu kata begini. Jangan. Kamu harus sorak dan tepuk tangan lebih kuat lagi. Maksudnya apa? Pelatih Liverpool memberitahu supporter Liverpool tidak cukup hanya berada di pihak tim Liverpool. Malah kamu buat lebih lagi. Yaitu kamu harus tunjukkan passion. Kamu harus tunjukkan kepercayaan. Kamu harus tunjukkan keyakinan. Kamu harus tunjukkan passion kamu kepada tim kamu. Jadilah pemain yang ke-12. Maka itulah kenapa saudara-saudari sudah hampir setahun lebih Liverpool belum pernah kalah. Kenapa? Sebab setiap kali Liverpool bermain di depan supporternya sendiri, supporter yang dulu hanya berdiri di pihak Liverpool, sekarang mereka sudah lebih. Mereka bersorak, mereka tepuk tangan, mereka nyanyi lagu, mereka cheer, mereka sorak-sorai tim mereka. Maka itulah sampai hari ini Liverpool belum kalah di stadium mereka sendiri. Nah, saudara-saudari, jumlah supporter yang ada di stadium sama. Sebelum pelatih ini masuk ke Liverpool, jumlah supporter lebih kurang 45.000 orang. Sekarang jumlah supporternya masih sama karena stadiumnya tidak dibesarkan, masih sama. Tapi bedanya ialah begini, 45 supporter ini bukan saja berada di pihak tim mereka, tetapi mereka juga menunjukkan sokongan, kepercayaan, passion untuk tim mereka yang tidak dapat dipisahkan. Maka itulah kenapa pemain-pemain Liverpool selalu semangat sekali. Itulah maksudnya Roma pasal 8 ayat 35 hingga ayat 39. Paulus berkata begini, bukan saja Tuhan berada di pihak kamu, tetapi Tuhan punya kasih tidak akan terpisah dari kamu. Di saat kamu terjatuh, di saat kamu gagal, di saat kamu tidak begitu setia, di saat kamu lupakan Tuhan, di saat kamu mungkin tidak berdoa seperti dulu, di saat kamu melewati berbagai jenis masalah, di saat kamu lemah, tetapi kasih Tuhan tidak akan dapat dipisahkan daripada kamu. Maka saudara-saudari tidak perlu khawatir. Saudara-saudari tidak perlu cemas berkata, Tuhan tidak pedulikan saya. Tuhan tidak sayang lagi sama saya seperti dulu-dulu. Jawabannya tidak, karena Tuhan selalu akan mengasihi kita. Karena kasihnya tidak dapat dipisahkan dari kita. Saudara-saudari, kalau kita lihat di slide, apa perkataan yang paling trending sekarang di Malaysia? Bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Social distancing. Ya, social distancing ini sangat bagus karena inilah cara untuk kita melawan virus. Ini adalah cara supaya kalau ada orang yang telah dijangkit oleh virus ini, kita tidak mau dekat dengan dia supaya kita tidak menjadi orang yang kedua dijangkit. Dan kalau kita menjadi orang yang kedua dijangkit, kita juga amalkan social distancing. Kita pastikan tidak ada orang yang ketiga dijangkit. Saya ada berita baik bagi kamu. Mengikut Roma pasal 8. Ayat 35 hingga 39, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan social distancing sama kita. Walaupun you dengan saya berdosa, walaupun you dengan saya tidak sempurna, sering menggagalkan rencana Tuhan, sering menyebabkan rencana Tuhan tidak mengikut rencana Tuhan, maka kita mungkin kadang-kadang rosakkan rencana Tuhan. Tetapi ada berita baik, tidak sekalipun Tuhan Yesus berkata, aku mau social distancing sama orang ini. Aku mau jauhkan diri daripada orang ini. Tidak, karena kasih Yesus tidak pernah
terpisah daripada kita. Haleluya. Karena kasih-Nya tidak pernah terpisah dari kita. Maka itu jangan khawatir saudara-saudari. Esok kalau lockdown, kasih Yesus masih ada. Minggu depan kalau lockdown, kasih Yesus masih ada bersama dengan kamu. Bulan depan kalau kerajaan berkata sudah boleh keluar bekerja. Tapi pekerjaannya sudah kurang. Bisnis sudah jatuh. Bank tidak mau bagi pinjaman. Bank tidak mau bagi ini dan bagi itu. Bank memaksa kita bayar hutang dengan bunga. Jangan risau, jangan khawatir. Kasih Yesus tidak pernah terpisah daripada kita. Haleluya. Saya mau mengakhiri saudara-saudari dengan memberikan satu firman daripada Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6. Ya, kalau kita ada Alkitab di rumah atau minta anak-anak buka Alkitab baca ya. Matius pasal 6 bila lagi ya. Ini kalilah saudara-saudari. Matius pasal 6 ayat 25. Dan kemudian kita lihat ayat 31 hingga ayat 33. Nah begini kata Tuhan Yesus. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kau makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kau pakai. Baju, make up, saudara-saudari macam-macam. Lalu Yesus berkata. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kemudian Yesus berkata di ayat 31, janganlah kau khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, kita semua tahu ayat ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, ramai orang berkata kekhawatiran itu satu perasaan, satu feeling. Saya tidak boleh tahan, saya tidak boleh kawal perasaan itu. Maka saya merasa khawatir. Saya ada satu berita buat saudara-saudari. Kekhawatiran tidak bermula dari perasaan. Kekhawatiran bermula dari pilihan. Maka itulah kenapa Yesus berkata begini. Kau pilih. Kalau kau mau jadi seperti orang yang di dunia. Yang menganggap makanan itu lebih penting. Minuman itu lebih penting. Pakaian itu lebih penting. Maka kau akan pilih jalan itu. Ataupun kau mau menjadi anak-anak Bapa. Yang yakin bahwa kehidupan kerajaan Tuhan lebih penting dari itu. Maka kau akan pilih itu. Dan sesiapa yang memilih yang pertama yaitu apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, apa yang mau dipakai, apa yang mewah di dunia, apa yang baik di dunia, apa yang indah di dunia. Orang itu akan selalu khawatir. Tetapi orang yang pilih dan percaya bahwa kerajaan Tuhan lebih penting. Hidup bersama Tuhan lebih penting. Dan kalau saya hidup bersama Tuhan, Bapak saya akan menjaga semua itu. Orang-orang begini, dia tidak akan dilanda kekhawatiran. Maka kekhawatiran itu bukan perasaan, tetapi pilihan. Apabila Yesus pergi ke rumah Maria dan Marta, siapa yang khawatir? Marta. Kenapa Marta khawatir? Karena Marta memilih begini. Oh, Yesus datang ke rumah saya harus pastikan semuanya siap. Ikan digoreng dengan enak, nasinya dimasak dengan baik, sambalnya ditumbuk dengan bagus. Maka Marta sibuk buat kerja dari pagi sampai petang sampai tidak ada waktu berehat. Dan kemudian dia mengadu kepada Yesus, Yesus tidak ada orang tolong saya. Apa Yesus kata? Yesus kata begini, Marta, Marta, kau memilih yang ini. Kau lihatlah Maria, Maria memilih apa yang baik. Dan itu tidak akan diambil olehnya. Jadi kekhawatiran saudara-saudari bukan dari perasaan, tapi dari pilihan. Dan saya yakin saudara-saudari, kamu akan memilih apa yang baik. Yaitu memilih hidup, memilih hal-hal kerajaan Tuhan. Dan bila kita memilih hal-hal kerajaan Tuhan saudara-saudari, saya yakin kekhawatiran tidak akan dapat melanda kita. Kenapa saudara-saudari? Kenapa orang memilih kerajaan Tuhan dan bukan memilih kehidupan di dunia? Paulus pernah berkata begini, aku disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi dia yang hidup. Dan hidup yang kuhidup ini, Paulus berkata, adalah oleh karena anak Tuhan, Yesus Kristus, yang mengasihiku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Barang sesiapa yang yakin, sering melihat apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib,
apa yang Yesus telah curahkan di kayu salib. Dia akan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu memihak dia. Dan dia akan tahu dan dia akan mengenal bukan saja Tuhan Yesus selalu memihak dia, tapi kasih Yesus tidak akan terpisah dari dia. Nah, bila kita hidup begini saudara-saudari, tiap-tiap kali bila ada terjadi pilihan, kita akan selalu memilih untuk hal-hal kerajaan Tuhan. Kita tidak akan memilih untuk mengejar hal-hal dunia. Karena lebih kita mengejar dunia, lebih kita akan khawatir. Lebih dunia akan memberitahu kita, tidak cukup bah, tidak cukup bah, tidak cukup. Tetapi kalau kita memilih kerajaan Tuhan, Bapa akan selalu memberitahu kita, kau jangan khawatir. Apa yang kau makan, apa yang kau minum setiap hari, pasti aku akan berikan dan aku akan bekalkan. Haleluya. Tuhan itu baik saudara-saudari. Ayo mari kita tutup mata pada waktu ini ya. Ahli-ahli keluarga yang bersama juga boleh berdoa. Ya, kalau bapak ataupun suami ada di rumah, ya kamu hulurkan tangan dan berdoa untuk dia. Supaya bila wabak ini berakhir, ya bapak harus keluar bekerja. Ayah kamu harus keluar untuk mencari ya gaji, mencari pendapatan. Kita doakan dia akan bekerja dengan satu ya kekuatan baru, tidak ada kekhawatirannya. Kita berdoa juga untuk semua anak-anak kecil yang ada di rumah, yang sudah lama tidak pergi sekolah. Mungkin ibu merasa khawatir, ya pelajarannya akan ketinggalan. Tapi yakinlah, Tuhan berada di pihak anak-anakmu. Tuhan menyertai anak-anakmu di sekolah. Mereka tidak akan ketinggalan karena kasih Yesus sering bersama mereka. Kalau pada waktu ini yang mendengar firman pada pagi ini ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, kamu mau terima Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu di pihak kita, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Ayo kita berdoa bersama-sama saya sebagai satu doa penutupan juga. Tuhan Yesus, saya mengucapkan syukur karena Kau Tuhan yang baik. Kau telah mati di kayu salib untuk segala dosa kami. Dan karena Kau memberikan pengorbanan yang sempurna, maka hari ini saya yakin Allah Bapa berada di pihak saya. Dan kasih-Nya tidak pernah akan terpisah dengan saya. Dan karena itu saya tidak perlu khawatir. Oh, bagi saya yang selalu dilanda kekhawatiran, saya yakin dan saya percaya. Selagi saya tetap memandang kepada kasih Yesus dan pembekalan Yesus di salib, saya tidak akan khawatir lagi. Tapi saya yakin segala keperluan saya, masa depan saya dijaga dengan cukup baik. Bapak berkatilah semua jemaat IPCC di mana saja mereka berada. Di dalam waktu kami berada di rumah ini, biar kasih-Mu, biar keyakinan-Mu dan kebaikan-Mu akan selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin, haleluya. Thank you dan kita jumpa lagi. Amin. God bless all. Ya, terima kasih Pastor Alex. Ya, kalau boleh di rumah kita masing-masing tepuk tangan dong untuk Pastor Alex yang membawa firman Tuhan. Dan saya harap Bapak Ibu tetap diperbarui setiap hari dengan kuasa firman Tuhan. Saudara, surga dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap akan kekal selamanya. Jadi saudara, teman-teman kita dan jemaat kita di IPCC Summit, teman-teman dan jemaat kita di Excel Point Kuching, ataupun semua jemaat kita di IPCC Induk, tetap teguh, tetap kuat, dan tetap beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi sehingga kita ketemu lagi dalam kebaktian seterusnya, pada Jumat Agung dan Paskah. God bless you dan terima kasih.